Insiden tak diizinkannya bendera merah putih berkibar usai Indonesia menjuarai Piala Thomas lalu seolah membuka mata. Ada persoalan serius membelit dunia olahraga tanah air. Sanksi dari Badan Anti Doping Dunia itu pun melecut para pemangku kepentingan untuk segera mengambil sejumlah langkah strategis. Berhasilkah? Ceres Arena di kota Aarhus, Denmark bersorak. Gaung lagu Indonesia Raya pun segera memenuhi seisi arena menyambut kemenangan tim Piala Thomas Indonesia. Penantian panjang 19 tahun itu akhirnya terbayar tunai dengan kembalinya Piala Thomas ke pelukan Ibu Pertiwi. Tapi ada yang kurang dalam selebrasi itu, sebab bendera yang berkibar bukanlah merah putih, melainkan bendera Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI lah yang melambai. Usut punya usut, Indonesia tengah dijatuhi sanksi dari Badan Anti Doping Dunia atau WADA karena dinilai tidak mematuhi prosedur anti doping. Pertanyaannya, mengapa Indonesia sampai dianggap begitu abah? Buat saya pribadi, sebagai atlet sangat malu gitu loh. Itu kan ditonton berapa juta orang di seluruh dunia, misalnya ditayangkan, ini bendera mana kok PBSI, bukan bendera merah putih, tapi lagunya Indonesia Raya gitu loh. Itu dan ini yang pertama dan mudah-mudahan ini yang terakhir dan bisa cepat selesai ya. Jadi kalau misalkan mereka lupa sampai telat, ya selama ini kan harusnya paham, dan ini kan bukan baru minggu kemarin, ini kan udah bertahun-tahun. Mulai dari surat dari WADA mengenai ancaman sanksi untuk Indonesia pada tanggal 15 September, di mana diberikan waktu 21 hari untuk kita membahas surat tersebut dan memberikan banding. Sejak mendapat surat, besoknya kita langsung bersurat dengan WADA menanyakan sebenarnya poin-poin apakah yang bermasalah di sini. Pada awalnya didapatkan poin yang bermasalah adalah testing, di mana testing tahun 2021 tidak sesuai dengan rencana testing 2020, berkurang testingnya, dan rencana testing untuk 2022. Hal itu dalam 21 hari sudah kami perbaiki, kami revisi dan sudah di-ACC WADA, sehingga diperbolehkan untuk melanjutkan testing sampai akhir tahun. Namun pada tanggal 7 Oktober, WADA tetap memberikan surat bahwa Indonesia terkena sanksi. Nah, di situ kita bersurat kembali apa yang masih disanksi, apa yang masih menjadi permasalahan. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali disebut telah meminta maaf. Namun permintaan maaf itu tentu saja tidak serta-merta menghentikan sanksi yang telah dijatuhkan WADA terhadap Indonesia. Selain dilarangnya bendera merah putih berkibar di pentas internasional, Indonesia juga tidak diizinkan menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga tingkat regional, kontinental maupun internasional yang melibatkan WADA selama setahun sejak sanksi dijatuhkan. Di Indonesia sendiri, setiap induk organisasi olahraga diharuskan membuat aturan doping termasuk memuat ancaman sanksinya. Amanat itu termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pemerintah menunaikan amanat itu melalui Lembaga Anti Doping Indonesia atau LADI. Namun terkait insiden bendera merah putih itu, LADI disebut tak mau disalahkan sepenuhnya. Dalam konteks kejadian di Piala Thomas kemarin, tentu ketika kita berbicara sanksi yang diberikan WADA, maka badan yang paling bertanggung jawab adalah LADI, karena LADI ini diamanatkan di dalam undang-undang tentunya ya, dan kemudian dikukuhkan tahun 2017 kemarin, berada di bawah Kemenpora, di mana salah satu fungsinya tentu adalah melakukan tes, sampling, sosialisasi ataupun juga melakukan sidang-sidang etik ya terkait dengan penggunaan daripada doping. Kami bertanggung jawab penuh Mas atas kesalahan ini. Kami mengakui kesalahan kami bahwa memang masa jabatan kami yang baru 3 bulan ini belum dapat secara full mengidentifikasi masalah-masalah yang ada selama 5 tahun ke belakang, Mas. Dan kami akan berjuang, dan ini titik balik untuk kami, lebih baik lagi bekerja, berinovasi dan berintrospeksi agar pelayanan kami terhadap masyarakat dan juga kepada para atlet itu dapat lebih optimal kembali. LADI sudah minta maaf terkait dengan apa yang terjadi yang mengakibatkan Indonesia di-ban
Dan dari situ akhirnya dari hasil Piala Thomas kita tidak boleh mengibarkan bendera merah putih, diganti dengan bendera federasi. Nah, Pak Menpora juga sudah meminta kepada saya untuk menjadi ketua dari tim akselerasi maupun investigasi untuk mengevaluasi apa yang terjadi dan mengakselerasi proses percepatan ban yang dijatuhkan kepada Indonesia. Sementara di depan mata sejumlah ajang kejuaraan bergengsi menanti. Jika belum tercapai kesepakatan baru, bukan tidak mungkin insiden di Piala Thomas lalu akan kembali tersaji. Jika menengok cukup seriusnya sanksi yang dijatuhkan WADA, rasa-rasanya pengabaian terhadap aturan anti-doping ini bukan perkara biasa. Lantas apa yang bisa dilakukan Indonesia? Ya kalau memang minta maaf, ya silakan aja, itu hak pribadinya. Tapi kan ini udah terjadi. Emang bisa diulang Piala Thomas Cup terus yang bendera naik lagi kan nggak mungkin juga gitu loh. Karena harus diingat ya, nggak gampang untuk menaikkan bendera merah putih itu. Hanya presiden dan atlet yang bisa jadi juara. Indonesia disanksi selama 1 tahun bahwa tidak bisa mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia. Tidak bisa mengibarkan bendera putih dan membuat kegiatan-kegiatan internasional. Tapi sekali lagi ini pernah terjadi di Indonesia dan tinggal kita melakukan approach yang tepat kepada WADA, lembaga doping dunia, agar sanksi ini bisa segera dicabut. Terlepas dari persoalan tes doping yang membuat Indonesia dijatuhi sanksi, WADA sebagai badan anti-doping dunia disebut-sebut sering meminta setiap negara meningkatkan jumlah tes doping saban tahun. Sedangkan ongkos tes doping terbilang tak murah, pun kemampuan finansial setiap negara juga tak sama. Berapa yang diberikan oleh Kemenpora terhadap kepada LADI ini tidak secara signifikan disampaikan secara tertulis ya. Sehingga kita juga tidak tahu apakah anggaran itu cukup untuk melakukan kegiatan sampling, kegiatan promosi, sosialisasi, dan sebagainya. Jadi ini akan menjadi satu catatan penting untuk mereview kembali posisi LADI di dalam undang-undang. Untuk anggaran kami rasa pemerintah sangat suportif sekali Mas untuk anggaran kami, sehingga yang bermasalah hanyalah pada saat implementasi saja. Jadi aktualisasinya itu harus diperbaiki kembali dan harus diatensi sekali Mas dari awal sampai akhirnya supaya tercapai jumlah tes doping yang akan diinginkan. Nah sekarang ini kita sedang mengirim sampel kita itu ke laboratorium di Qatar karena kita belum punya. Artinya kita punya lab, tetapi lab kita belum tersertifikasi dan terstandarisasi. Ini yang sebenarnya harus kita upayakan walaupun persyaratan itu sangat ketat. Insiden di Piala Thomas itu haruslah menjadi yang terakhir. Sebab selain mencoreng citra Indonesia di mata dunia, juga berpotensi menurunkan mental para atlet.